never had well-made chocolate. Kita a una gran velocidad. And the chocolate. The Broadway show. This makes your confidence skyrocket. The girls think you're a flop. You're waiting. Yo, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Wonka yang dirilis pada tahun 2023. Film ini adalah sebuah prequel dari film Willy Wonka pada tahun 2005, di mana mengisahkan Willy Wonka yang berjuang untuk membangun pabrik coklat terbesar miliknya. Jadi gimana ceritanya? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Cerita dimulai dengan diawali kepada seorang pemuda nyentrik bernama Willy Wonka. Wonka sudah menghabiskan waktu selama 7 tahun untuk keliling dunia agar coklat ciptaannya sempurna. Dan pada akhirnya, sekarang ia sampai di tempat tujuannya, yaitu kota Galeries Gourmet. Di sana adalah tempat coklat terbaik yang pernah ada. Tujuan Wonka ke sana tentu saja untuk mewujudkan impiannya sebagai pembuat coklat terkenal di dunia dan juga menjadi pengusaha coklat. Namun baru saja sampai di sana, Wonka harus mendapat beberapa masalah sehingga membuat uang pemberian kaptennya langsung habis hari itu juga. Wonka sempat berada di alun-alun kota Gourmet dan ia ingin menyewa salah satu toko di sana untuk menjual coklatnya. Malam pun tiba, disertai turunnya salju. Karena uangnya sudah habis, Wonka berniat untuk tidur di dalam gang sambil menikmati coklat panasnya. Namun seorang pria bernama Blackers tiba-tiba datang dan memperingatkan Wonka untuk tidak tidur di luar, karena ia tidak akan bertahan sampai esok hari karena cuaca yang sangat dingin. Melihat sebuah kesempatan, Blackers dengan wajah yang mencurigakan berniat menolong Wonka untuk mendapatkan penginapan dengan biaya murah. Mereka berdua akhirnya sampai di penginapan bernama Scarbit. Wonka disambut dengan hangat di sana dan mendapatkan penginapan dengan harga yang sangat murah. Namun Wonka harus menandatangani sebuah surat, tapi seorang bocil bernama Noodle memperingatkan Wonka untuk membacanya terlebih dahulu. Dan benar saja, surat persetujuan itu terlihat sangat mencurigakan. Namun karena Wonka yang polos dan tidak bisa membaca, ia pun menandatangani surat tersebut. Setelah itu, Wonka akhirnya mendapat penginapan dengan harga yang sangat murah, dan ia berniat untuk menjual coklatnya esok hari agar mendapatkan banyak uang. Singkat cerita, keesokan harinya, Wonka kembali ke alun-alun untuk menjual coklatnya. Wonka menawarkan coklatnya disertai aksi sulap yang ia gunakan agar pembeli tertarik untuk membelinya. No, you've never had well-made chocolate. Kita a una gran velocidad. Karena aksinya yang unik, ketiga perusahaan coklat di sana yang masing-masing bernama Slugsworth, Vikle Gruber, dan Broadnose terlihat tidak suka dengan kehadiran Wonka. Setelah itu, mereka bertiga yang tertarik mencoba coklat buatan Wonka yang ternyata sangat enak dan mempunyai rasa yang sangat unik. Namun, mereka bertiga malah berbohong jika coklat Wonka tidak enak agar coklat mereka tidak kalah di mata pembeli. Tidak lama kemudian, mereka bertiga pun terbang setelah memakan coklat Wonka yang sudah diberi ramuan agar bisa terbang. Hal itu tentu saja membuat semua orang membeli coklat Wonka yang sangat enak dan merasakan sensasi terbang. Namun sayangnya, tak lama kemudian, polisi pun datang karena Wonka dianggap sudah jualan tanpa izin dan membuat kekacauan. Sehingga hasil jualan Wonka pada hari itu harus disita oleh polisi. Setelah itu,
Wonka pun kembali untuk membayar penginapan dengan uang terakhir yang ia miliki. Namun sayangnya, ternyata Wonka sudah kena tipu. Karena Wonka sudah diperas habis-habisan oleh Skarbit. Karena tidak punya uang sebanyak itu, Wonka pun harus dipaksa menjadi tukang cuci baju selama 20 tahun lebih agar hutangnya bisa lunas. Ternyata tidak hanya Wonka yang terlilit hutang. Di bawah penginapan di sana juga ada orang yang terpaksa menjadi tukang cuci. Masing-masing nama mereka ada Abagus, si akuntan profesional, kemudian Lottie Benz dan Larry, si komedian. Di dalam tidak ada jalan keluar sama sekali karena semua jendela sudah diblokir dan pintu depan dijaga seekor anjing penjaga. Tak buang banyak waktu, Wonka pun diajari untuk mencuci baju yang baik dan benar, dan tidak lupa sambil bernyanyi. Pada malamnya, Noodle menghampiri Wonka untuk menyiapkan kamarnya, yang ternyata Noodle adalah anak yatim piatu yang ditemukan oleh Skarbit. Namun, untuk membayar biaya rawatnya selama ini, Skarbit mematok harga kepada Noodle yang sangat tinggi. Wonka kemudian menawari Noodle sebuah coklat yang akan ia buat di pabrik coklat portable-nya, yang terdapat berbagai bahan langka yang ia butuhkan. Impian Wonka membuat coklat muncul sejak ia kecil, saat ia dibuatkan coklat oleh ibunya. Akhirnya, ia bertekad untuk menjadi pembuat coklat terbaik di dunia. Namun sayangnya, ibunya meninggal terlebih dahulu sebelum Wonka berhasil mewujudkan mimpinya. Setelah coklatnya jadi, Noodle sangat menyukai coklatnya. Wonka kemudian ingin Noodle membantunya agar ia bisa keluar untuk menjual coklat. Dan hasil keuntungannya akan dibagi dua untuk melunasi hutang mereka. Di sisi lain, kepala polisi, sebut saja Casper, ternyata merupakan seorang polisi korup. Ia datang ke ruang bawah tanah di bawah katedral yang berisi pastor korup dan penjaga gereja penggila coklat. Ketika pengusaha coklat tidak mau Wonka menjual coklatnya karena takut jika coklat yang mereka jual tidak akan laku lagi. Jadi ketika pengusaha itu menyogok Casper agar Wonka tidak bisa berjualan coklat lagi. Awalnya Casper menolak dengan keras meskipun disogok menggunakan coklat yang sangat lezat. Namun pada akhirnya Casper menerima tawaran itu karena mendapat coklat dengan jumlah yang sangat banyak. Keesokan harinya, rencana Wonka pun berjalan. Noodle membohongi Skarbit bahwa Blackers adalah keturunan bangsawan. Sedangkan Wonka membohongi Blackers bahwa Skarbit menyukainya dan menyuruh Blackers untuk memperbaiki penampilannya. Kemudian, Wonka juga membuat alat cuci baru yang lebih praktis dengan bantuan anjing penjaga, agar Wonka bisa keluar tanpa menyusahkan teman-temannya. Dengan kecerdikan Wonka, akhirnya Blackers dan Skarbit saling suka, membuat perhatian mereka teralihkan. Dan singkat cerita, Wonka berhasil kabur. Namun sayangnya, coklatnya hilang karena diambil oleh makhluk kerdil berambut hijau. Namun tentu saja, Noodle tidak percaya dan menganggap jika Wonka memakannya secara tidak sadar. Dan untuk membuat coklatnya lagi, Wonka memerlukan susu jerapah. Beruntung, terdapat satu jerapah di kebun binatang. Pada malamnya, Noodle memberikan sebuah coklat kepada penjaga kebun binatang, yang dimana coklat itu sudah diisi berbagai ramuan, sehingga penjaga tersebut akhirnya pingsan. Namun, saat akan mencari jerapah, Wonka yang tidak bisa membaca malah membuka kandang harimau. Namun beruntung, Noodle dengan cepat menutup pintunya. Dan pada akhirnya, mereka berdua menemukan jerapah betina yang ia butuhkan. Wonka memberi jerapah itu permen mint dan mengelus-ngelus jerapah itu sehingga si jerapah merasa nyaman.
Wonka segera mengambil susunya untuk bahan membuat coklat. Mereka berdua berbincang dan Noodle mengatakan jika ia sangat merindukan orang tuanya. Noodle juga mempunyai kalung dengan huruf N, namun tidak jelas apa artinya. Nama Noodle sendiri adalah nama dari Scrabbit karena dia melihat tanda N di kalungnya. Dan melihat cerita Noodle membuat Wonka merasa iba. Ia berjanji akan membuat hidup Noodle berubah menjadi bahagia. Mereka berdua kemudian bernyanyi bersama hingga tengah malam sampai ke alun-alun. Tapi sayangnya mereka bertemu dengan Casper. Noodle disuruh pergi sambil membawa susunya, sedangkan Wonka akan menemui Casper. Seketika itu Casper langsung memasukkan kepala Wonka ke dalam air sambil mengancamnya agar Wonka tidak jualan coklat lagi sebelum dirinya menyesal. Wonka kemudian kembali ke penginapan dan teman-temannya sudah menunggu dirinya. Di sana Wonka mengaku jika ia adalah pembuat coklat dan mengaku akan menjadi pengusaha coklat di kota tersebut. Mendengar hal itu, Abagus pun sadar jika Wonka sudah diperingatkan oleh Casper agar tidak jualan lagi. Dan di sini, Abagus menceritakan yang sebenarnya, bahwa ia dulunya adalah seorang akuntan di perusahaan Slugsworth. Hingga akhirnya, Abagus menemukan buku keuangan yang berisi kelicikan mereka. Ketiga pengusaha tersebut ternyata adalah kartel coklat yang mengurangi kadar coklatnya di produknya. Sedangkan coklat asli yang mereka miliki disimpan di bawah katedral dengan jumlah yang sangat banyak dan dijaga oleh orang gereja pecinta coklat dan para polisi korup lainnya. Setelah mengetahui kebenaran itu, Abagus ketahuan dan dipecat oleh Slugsworth. Tentu saja, itu adalah halangan yang cukup sulit bagi Wonka untuk mewujudkan mimpinya. Pada malamnya, Noodle dan Wonka membuat rencana agar mereka bisa jualan coklat lagi. Tapi kali ini, mereka memerlukan sebuah jalan rahasia agar mereka bisa kabur saat polisi datang. Teman-temannya yang mendengarkan pun berniat membantu Wonka, karena Ben sendiri mempunyai ide untuk kabur lewat saluran air. Dan terlebih lagi, ia memahami rute saluran air di kota tersebut. Keesokan harinya, Wonka dengan dibantu teman-temannya mulai menjual coklat buatan Wonka. Banyak orang yang suka dengan coklat Wonka, dan setiap ada polisi datang, Wonka selalu berhasil kabur melewati saluran air. Casper sempat mencoba coklat Wonka dan ternyata ia sangat menyukainya. Berhari-hari berjualan, keuntungan coklat Wonka naik secara drastis. Namun meskipun ahli membuat coklat, nyatanya Wonka masih tidak bisa membaca. Dan dengan baik hati, Noodle mengajarinya membaca. Di sisi lain, para kartel coklat mengeluh kepada Casper karena Wonka masih bisa berjualan coklat dengan bebas, sehingga mereka mengalami penurunan profit. Hari demi hari, semakin banyak orang yang menyukai coklat Wonka. Namun meski begitu, Casper yang badannya semakin besar, akhirnya tahu jika Wonka kabur melalui saluran air. Malam pun tiba. Sesosok misterius tiba-tiba datang ke kamar Wonka untuk mengambil coklatnya. Namun ternyata Wonka sudah memasang jebakan, dan itu adalah manusia kerdil berambut hijau yang Wonka ceritakan sebelumnya. Pencuri itu mengaku sebagai Oompa-Loompa yang dendam kepada Wonka karena sebelumnya Wonka sudah mencuri biji kokoa di Pulau Oompa-Loompa. Sehingga karena hal itu, Oompa-Loompa pun diusir dan diwajibkan untuk mengambil kembali biji kokoa tersebut. Namun Oompa-Loompa mengganti biji kokoanya dengan mengambil coklat buatan Wonka sebagai gantinya. Oompa-Loompa kemudian mengajaknya bernegosiasi. Tapi karena Wonka yang polos, ia pun tertipu. Dan Oompa-Loompa berhasil kabur dengan setoples penuh coklat.
Keesokan harinya, Wonka menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya. Namun seperti biasa, tidak ada yang percaya sama sekali. Hari ini mereka tidak perlu berjualan coklat karena Wonka diberi kejutan. Sebuah toko yang ia impikan selama ini berhasil disewa menggunakan hasil jualan coklat sebelumnya. Dan tentu saja, hal itu membuat Wonka sangat senang karena impian-impiannya selama ini mulai terwujud secara perlahan. Pada malamnya, para kartel coklat akhirnya tahu bahwa Wonka bersama teman-temannya melewati saluran air, dan Noodle dianggap sebagai dalang dari rencana tersebut. Casper kembali disogok untuk mengatasi hal itu, sedangkan badannya sudah mulai besar akibat kebanyakan makan coklat. Kemudian, Slugsworth mendatangi penginapan Scrabbit dan memberitahu bahwa Wonka dan teman-temannya berhasil kabur, serta meminta Scrabbit untuk meracuni coklat buatan Wonka. Singkat cerita, toko pun akhirnya dibuka. Toko Wonka sangatlah berbeda dari toko lainnya, di mana saluran hiasan di dalamnya terbuat dari coklat yang bisa dimakan oleh para pembeli. Dan tak lupa, teman-teman Wonka turut membantu sebagai pegawai di sana. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tak bertahan lama karena para pembeli tiba-tiba keracunan, membuat rambut mereka tumbuh sangat lebat. Para pembeli menjadi sangat marah dan mulai merusak toko Wonka sampai akhirnya terbakar. Dan pada malam harinya, saat sedang merenungi kehancuran tokonya, kartel coklat datang menawarkan Wonka kesempatan untuk pergi dari kota ini dan tidak boleh berjualan coklat lagi. Dengan imbalannya, teman-teman Wonka akan dibebaskan dan seluruh hutangnya kepada Scrabbit akan dilunasi. Wonka yang sudah berjanji kepada Noodle bahwa kehidupannya akan jadi lebih baik, dan akhirnya Wonka pun menerima tawaran tersebut. Pada malam itu juga, Wonka diberi tiket ke Kutub Utara menggunakan kapal, dan tidak lupa, Slugsworth mengucapkan selamat tinggal kepada Wonka dengan cara bersalaman. Dan ternyata di kapal itu juga ada Oompa-Loompa yang ikut, karena ia masih harus menagih hutangnya kepada Wonka yang belum lunas. Oompa-Loompa meminta Wonka untuk melawan para kartel itu, namun Wonka tidak ada pilihan lain demi Noodle. Tidak lama kemudian, Wonka menyadari bahwa tangannya masih tertinggal bekas salaman dari Slugsworth yang mempunyai cincin dengan model yang sama seperti Noodle. Hingga akhirnya, Wonka pun sadar bahwa Noodle dalam bahaya, karena Noodle adalah keturunan bangsawan, sama seperti Slugsworth. Namun di kapal itu, tidak ada orang selain mereka berdua, dan ternyata sudah dipasangkan sebuah bom. Beruntungnya, Wonka dan Oompa-Loompa berhasil menyelamatkan diri tepat waktu. Keesokan harinya, semua teman-teman Wonka dibebaskan karena hutangnya lunas, kecuali Noodle yang tidak dibebaskan karena Slugsworth sudah meminta Scrabbit agar terus mengurung Noodle di penginapannya. Kemudian, Noodle yang dikurung dihampiri oleh Wonka yang berhasil kembali untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak sendiri. Ia bersama teman-temannya membuat rencana untuk membuktikan kejahatan ketiga kartel coklat kepada publik. Wonka meyakinkan teman-temannya bahwa dengan kemampuan mereka masing-masing, mereka akan berhasil mencuri buku keuangan milik Slugsworth sebagai bukti kelicikan mereka selama ini. Singkat cerita, rencana pun dimulai dengan Noodle secara diam-diam memasuki permen Bean di dalam saku pendeta korup yang kita sebut saja Mr. Bean. Dan di sisi lain, tidak lupa Wonka juga mengambil jerapah dari kebun binatang untuk dibawa ke katedral sebagai umpan. Setelah berhasil membuat kerusuhan, si pendeta menghubungi pihak kebun binatang untuk mengambil jerapahnya, yang padahal itu adalah Larry. Sehingga Abagus dengan cepat menuju katedral
sambil membawa kandang jerapah yang di dalamnya sudah ada Wonka dan Noodle yang akan masuk ke dalam bawah tanah. Mereka berdua berhasil menidurkan satu penjaga menggunakan coklat tidur. Di sisi lain, Slugsworth menyadari keadaan di katedral dari sebuah radio bahwa terdapat penyusup yang masuk ke bawah tanah. Wonka dan Noodle terus mencari buku keuangan kartel coklat yang disembunyikan. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan buku yang dicari. Namun sayangnya, ketiga kartel coklat sudah sampai terlebih dahulu, sehingga membuat keadaan mereka berdua pun terpojok. Mereka berdua dipojokkan ke dalam berangkas coklat dan berniat ditenggelamkan di lautan coklat. Disinilah sebuah fakta akhirnya terungkap, bahwa huruf N di kalung Noodle bukanlah N, melainkan Z, yaitu Zebedee, adik dari Slugsworth. Zebedee menikahi gadis miskin bernama Dorothy, membuat keluarga Slugsworth tidak suka. Setelah Zebedee tewas, Dorothy sempat meminta bantuan kepada Slugsworth, karena saat itu Noodle sedang sakit parah. Namun bukannya membantu, Slugsworth malah membuang Noodle di penginapan Scrabbit dan mengatakan kepada Dorothy bahwa Noodle sudah tewas agar semua warisan bisa diberikan kepadanya. Wonka kemudian menitipkan pesan terakhir, yaitu setoples coklat, dan meminta Slugsworth untuk memberikannya kepada Oompa-Loompa. Kemudian, coklat mulai memenuhi berangkas tersebut. Coklat sudah memenuhi ruangan tersebut, dan sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka berdua untuk selamat. Namun keajaiban tiba-tiba datang, karena Oompa-Loompa datang menyelamatkan mereka berdua. Karena bagaimanapun juga, Wonka masih ada hutang coklat kepada Oompa-Loompa. Saat ada di luar, sudah banyak polisi yang datang. Wonka dan Noodle yang berhasil selamat segera memberikan buku keuangan kepada polisi. Dan di sana tertera nama Casper yang terbukti sebagai polisi korup para kartel coklat. Mereka yang berniat kabur malah terbang karena sebelumnya sudah memakan coklat yang Wonka berikan. Tidak lama kemudian, air mancur di sana pun berubah menjadi lautan coklat karena seluruh cadangan coklat milik para kartel sudah dikeluarkan dan dibagikan secara gratis kepada para warga, membuat para kartel coklat mengalami kerugian. Wonka akhirnya senang karena reputasinya kembali membaik. Ia juga senang karena pada akhirnya ia bisa mengetahui rahasia coklat yang ibunya berikan, yaitu rahasia pada siapa ia berbagi dengan coklatnya itu. Setelah itu, Wonka mengajak Noodle pergi ke sebuah perpustakaan untuk bertemu dengan ibunya, yaitu Dorothy. Di sana, untuk pertama kalinya, Noodle akhirnya bisa bertemu dengan ibunya. Dan tak lupa, Wonka juga memberikan setoples coklat kepada Oompa-Loompa untuk melunasi hutangnya. Namun sebelum pergi, Wonka menawari Oompa-Loompa untuk bekerja sama karena saat ini dia butuh seorang sebagai penyicip. Karena untuk menjual coklat ke seluruh dunia, Wonka memerlukan sebuah pabrik. Wonka kemudian membeli sebuah kastil dan membangun pabriknya sendiri, beserta Oompa-Loompa yang akhirnya menyetujui penawaran Wonka untuk bekerja sama. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film Wonka 2023. Gimana menurut kalian? Seru atau enggak nih? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.